ya, top down dan bottom up. Tuh. Ini beberapa bentuk padatan yang dapat diadopsi oleh padatan. Sebelum sintesis kita sebaiknya tahu dulu apa yang mau disintesis, ya. Kristal materialnya nanti berupa kristal tunggal, polikristalin, atau diinginkan yang amorf, atau berupa lapis tipis, atau memiliki struktur nano. Ini dalam sintesis ada istilah prekursor, pelarut, dan zat aditif. Ya. Nah, sekarang kita bahas yang metode sintesis yang pertama, yaitu direct synthesis. Direct synthesis itu bisa dikatakan juga solid state synthesis. Jadi, sintesis suatu material yang dilangsungkan dalam fase padat, semua reaktannya. Seperti itu ya. Ini ilustrasinya. Ada powder A, ada powder B sebagai reaktannya. Direaksikan dalam wujud padatan. Bagaimana mereka bisa menyampur kedua padatan tadi, kemudian dimasukkan ke wadah, kemudian masukkan ke furnace, dipanaskan pada suhu tertentu, sehingga padatan A dan B masing-masing meleleh gitu ya. Kemudian lelehannya itu membentuk material baru, gitu ya. Membentuk material baru ini seperti ini prosesnya. A kemudian meleleh gitu ya, B juga meleleh, kemudian lelehannya akan mengadakan difusi satu sama lain, membentuk material baru yaitu AB. Itu ya. Nah, kemudian setelah ini solid state reaction ya, reaksinya berlangsung dalam fase padat, kemudian menjadi material baru AB ini. Tentu saja karena ini reaksi kimia, maka sifat AB ini berbeda jauh dengan powder A maupun powder B, gitu ya. Oke, seringkali kalau kita mau mensintesis atau mereaksikan kimia kan seringkali dalam wujud larutan ya. Nah, hampir mungkin semua yang saudara praktikum kan itu wujud larutan. Misalkan dulu waktu praktikum pernah sintesis kalium nitrat, garam kalium nitrat? Pernah? Pernah. Sudah praktikum kimia anorganik belum? Sudah. Belum, Bu. Dasar maupun lanjut. Sudah, Bu, tapi online, Bu. Maaf, saya nggak dengar suaranya. Volume terkecilkan. Sudah pernah ya? Anorganik sudah, Bu. Oke. Pernah sintesis kalium nitrat mungkin? Karena materi pendidikan mungkin beda ya. Dulu pernah sintesis, waktu praktikum ada materi pembuatan garam kalium nitrat? Kalau nggak salah, ada, Bu. Tawas itu, Bu. Ya, tawas krom gitu ya. Kemudian senyawa kompleks, Ni, NH3, 2 kali Cl2 kalau nggak salah. Gitu ya. Iya, pernah, Bu. Saat membuat kalium nitrat, semua bahannya larutan kan, padatan, kemudian dilarutkan kan ya. Iya, Bu. Dari natrium nitrat sama apa? KCl dulu. Kalau nggak salah itu bahannya ya. KCl-nya dilarutkan, natrium nitratnya dilarutkan, kemudian direaksikan. Jadi kalium nitrat sama NaCl gitu kan ya. Tetapi kristal kalium nitrat sama kristal NaCl itu memiliki kelarutan yang berbeda ya, makanya nanti bisa dipisahkan kalium nitratnya dengan NaCl-nya. Gitu kalau nggak salah dulu percobaannya. Gitu. Itu dan beberapa bahan yang lain seringnya kalau kita sintesis atau reaksikan suatu bahan selalu dalam fase larutan ya. Iya, seringnya larutan, Bu. Suhunya rendah gitu ya. Kalau ini bahannya semuanya dalam fase padatan. Ya, karena padatan kristalin gitu ya, dipanaskan kan dia meleleh. Kemudian lelehannya itu yang baru bereaksi. Oke, kakak kelas saudara ada yang pernah mensintesis ini, yaitu membuat geopolimer. Jadi saat membuat geopolimer itu ada beberapa teknik atau
metode. Ada metode hidrotermal, ada metode fusi. Ini kadang juga beberapa literatur menyebutkan ini metode fusi. Fusi, F-U-S-I. Gitu ya. Kalau dulu kakak kelas saudara buat geopolimer itu, bahannya adalah silika. Silikanya seingat saya dulu dari fly ash. Silika alumina dicampur dengan NaOH. Semuanya fasenya padatan. Jadi dia divariasi untuk mengukur variasi konsentrasinya itu masanya. Itu dipadat, semuanya padat. NaOH-nya juga masih kristal yang putih-putih itu, kemudian dicampur dengan sumber silikanya. Gitu, kemudian direaksikan di teflon, kemudian di reaktornya, saya lupa dulu reaktornya cawan Petri biasa atau autoclave itu. Isinya autoclave, masukkan ke furnace, suhunya 500 ke atas. Sepertinya 500 sampai 700 derajat Celcius. Kemudian jadi padatan. Itu yang metode fusi. Ada lagi kakak kelas saudara sintesis geopolimer, tapi semua bahannya natrium silika dan lainnya dilarutkan. Gitu ya, meskipun silikanya nggak bisa larut kan kalau dalam air. Itu dicampur dengan metode hidrotermal. Ada yang seperti itu. Dan hasilnya ternyata berbeda, memberikan hasil yang berbeda dengan berbagai metode sintesis itu. Ya, kalau metode hidrotermal suhunya lebih tinggi, lebih rendah. Ya, kalau yang solid state sintesis ini membutuhkan suhu yang tinggi. Ya, karena ini dari senyawa kristalin tadi kan ya, untuk melelehkannya butuh temperatur yang tinggi. Gitu ya. Itu gambarannya tentang solid state synthesis atau direct synthesis atau secara khusus metode fusi namanya. Oke. Ini beberapa langkah dalam sintesis solid state secara konvensional. Ya. Yang pertama kali harus dilakukan adalah select appropriate starting material. Pilih secara tepat material awalnya atau material prekursornya. Ya, material prekursor itu di fine grain powders to maximize surface area. Kalau tadinya berupa bongkahan-bongkahan, misalkan tadi fly ash gitu ya, wujudnya awalnya padatan, bongkahan yang tidak merata, dihaluskan dulu, kemudian diayak sampai ukurannya seragam. Gitu ya. Itu ngontrol ukuran saja sih tujuannya. Kalau atau tadi wujudnya berupa padatan, oh ya tadi NaOH-nya kan kristal besar ya, kristal-kristal yang ukurannya seperti apa ya, seperti batu kerikil kecil warnanya putih gitu ya, itu dihaluskan dulu, kemudian baru direaksikan. Kemudian reactive starting reagent are better than inert. Tentu saja ya, karena kita mau reaksikan tadi, sebaiknya reagen yang digunakan adalah reagen yang reaktif, bukan yang inert. Ya, kalau inert sudah stabil untuk bereaksi kan ya. Kemudian well-defined composition. Starting material ini, saudara harus tahu rumus, paling tidak ya, rumus kimianya secara betul. Misalkan garamnya berupa garam apa ya? Nikel. Ya, nikel itu ada dalam wujud nikel sulfat terhidrat. Gitu ya. NiSO4XH2O. XH2O tepatnya berapa? Misalkan 3H2O atau 6H2O. Itu harus teliti untuk menghitungnya. Nanti itu berpengaruh ke stoikiometrinya. Gitu ya. Satu, pilih material awalnya yang tepat. Kalau tadi mineral seperti fly ash atau zeolite atau bentonit atau mineral alam seperti apa komposisinya? Itu beberapa material yang di literatur sudah agak banyak, memang kompleks. Misalkan zeolite itu SiO2.Al2O3 XH2O gitu, X-nya berapa itu sudah banyak referensi tentang itu. Ya. Kemudian
Weigh out starting material, timbang material. Ini nimbang materialnya, sebelumnya ada perhitungan stoikiometrinya. Kalau saya, ya seperti kita tahu ya, dulu waktu pelajaran kimia dasar, stoikiometri, masanya sekian, nanti molnya berapa, gitu kan ya, masanya berapa, molnya sekian. Gitu. Kemudian ditimbang betul-betul, makanya supaya tahu masanya berapa, kemudian bisa dikonversi ke mol, rumus molekulnya harus tahu dengan teliti, ya. Weigh out starting material, ditimbang karena ini padatan semua ya. Kemudian mix starting material together. Ya, dicampurnya sebelum dimasukkan ke furnace di ini dulu di mortar dan pastel. Tahu bayangannya mortar dan pastel? Tahu? Yang kayak ulik-ulik itu, Mortar and Bu. pastel tahu ya? Lumpang dan alunya itu biasanya. Kalau di lab, mungkin lupa ya, saya cari di Google deh, mortar and pastel. Lebih Iya, ingat, bagus Bu. lagi kalau mortar dan pastel seperti yang ada di lab itu kan bahannya dari, apa ya, yang warnanya putih-putih itu. Ya, ada yang lebih bagus lagi, itu bahannya dari granit. Itu lebih bagus lagi karena inert, jadi dia nggak dengan bahan tadi yang buat palu dan lumpang dan alunya itu. Gitu. Itu yang lebih bagus yang dari bahan granit. Oke, kemudian atau kalau skala besar gitu ya, itu pakai ball mill. Kalau di industri pakai ball mill. Ball mill itu gampangnya saudara tahu itu loh. Semen itu ada pengaduknya yang bentuknya bulat gitu ya, itu gambarannya ball mill seperti itu. Tapi itu untuk skala besar. Kalau skala kecil laboratorium ya cukup pakai mortar dan pastel, gitu ya. Kemudian kadang ini opsional, yang nomor 4 itu dibuat pelet. Nah, dibuat pelet gitu. Kemudian ini select, yang perlu diperhatikan adalah pilih kontainer atau wadah reaktor yang tepat untuk sampelnya. Gitu ya. Di wadah reaktor itu untuk reaksinya ada yang bahannya dari keramik yang tahan panas gitu ya, atau dari logam. Biasanya pakai stainless steel. Kemudian ada seal tube. Seal tube itu apa ya? Bentuknya tabung. Sebentar. Saya cari ya bias di itu. Mortar and pestle. Saudara bisa lihat share screen saya. Isinya gambar-gambar. Belum, Ibu. Belum, Bu. Belum. Belum. Oke. Ini gambarannya mortar and pestle ya. Kalau ini dari keramik biasa. Bisa lihat sekarang? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa ya. Mortar dan pestle. Ini kayak gini. Nah, ini yang tadi saya ini, dan ini mahal biasanya. Ini kalau yang di lab kan seringnya saudara lihat ini mungkin ya. Iya, Bu. Kalau seperti ini beberapa kristal tertentu itu tertinggal di sini. Gitu. Bahannya itu apalagi kalau tadi ya NaOH kan sifatnya higroskopis ya. Itu kadang nempel di sini, akhirnya nanti ngurangi itu kan, ngurangi ketelitian gitu kan ya. Tapi boleh pakai ini ya kalau nggak ada ini. Yang bagus lagi yang tadi saya cerita bahannya granit itu seperti ini. Ini lebih bagus gitu ya, tapi mahal sekali ini harganya karena bahannya dari granit. Ini tadi mortar and pestle. Kemudian reaktornya ya, boleh pakai ini cawan ini yang tipis-tipis itu, cawan porselen ini ya. Cawan porselen yang tipis-tipis itu yang dimaksud keramik porselen itu. Atau tadi pakai logam ya. Contohnya ini.
Stainless steel. Kayak gini, ini wadah seperti ini. Jangan bayangkan autoklafnya seperti autoklaf orang biologi yang digunakan untuk sterilisasi ya. Ini di lab ada bahannya, cuman nggak persis ini. Yang di lab itu mirip ini. Ini ya. Nah, ini stainless steel lid. Ini ya, ini. Dalamnya biasanya ada teflonnya ini. Tapi kalau mau reaksinya suhu tinggi, itu teflonnya bahannya tertentu dan mahal. Akhirnya orang kadang lepas teflonnya, kemudian reaksinya tadi yang dimaksud reaktornya dipilih yang bahannya logam itu yang stainless steel ini. Tapi tanpa wadah teflon ini. Tanpa wadah teflon ini. Oke. Ya, ada gambaran ya. Ini alatnya ada di lab. Nanti mungkin saudara yang pakai metode hidrotermal ya pakai ini. Ini ya. Yang stainless steel-nya saja, karena ini lapisan teflon ini bisa dilepas. Atau sebentar, saya ada gambarannya. Ya. Ada telepon Pak Asmi. Assalamualaikum Pak Asmi. Oke. Waalaikumsalam. Oke. Pripun Pak Asmi? Oke, pripun prodi napa, Pak? Ingkang ujian? Oh, nggih. Iya, angkatan 2018 nggih, Pak? Nggih. Karena untuk angkatan 2018 itu mulai ini ujian proposalnya kan konten proposal ya, Pak. Nggih. Menawi Pak Asmi saged bertanya mungkin kaitannya napa proposal materi yang diajukan itu mungkin ada apa landasan ayat kauliyahnya mungkin seperti itu atau apa kurang lebih seperti itu, tapi masuk ke konten proposalnya nih Pak. Nggih. Sesuai temanya. Nggih. Kalau angkatan 2017 atau sebelumnya masih ditanya tentang keagamaan seperti yang dulu-dulu, Pak. Nggih. Nggih. Nggih, Pak. Jam pinten ujianipun, Pak? Oh, nggih. Oh, Budiah Vitasari. Berarti kimia nggih, Pak? Nggih. Nggih. Sami kadose, Pak. Kurang lebih seperti itu. Nggih. Kadose konten proposalnya mungkin nanti mahasiswanya menerangkan mungkin apa hikmah apa konten keagamaan yang ada di situ. Mungkin tapi tidak tertulis di proposalnya nggih, Pak. Cuman mungkin mahasiswa bisa mengaitkan dengan niku. Nggih. Nggih, nggih. Leres ngoten, Pak. Nggih. 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 Nggih, nggih mboten napa-napa, Pak. Nggih. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bahas ujian proposal. Ya, kemudian yang tabung tadi ya, yang tabung bentuknya apa ya namanya ya? Real tubular furnace. Ini kadang beberapa itu perlu ini furnace-nya kalau di lab kan bentuknya kotak ya. Kalau ini furnace tapi dalamnya itu reaktornya itu bentuknya tabung. Ibu maaf belum ke share screen. Oh belum, nggih.
Seperti ini. Kalau furnace yang saudara biasa lihat di laboratorium itu kan bentuknya kotak, kemudian tengahnya ada ruang kosong gitu ya. Ada namanya tubular furnace, kurang lebih bentuknya seperti ini. Wujudnya, penampakannya sama sih kotak seperti itu, tapi nanti ada tabung di dalamnya seperti ini. Nah, biasanya kalau ini direaksikan kemudian sambil dialiri gas tertentu perlu alat ini. Tapi kita belum punya yang ini. Di fisika itu ada. Ya, kalau kimia nanti pinjam orang fisika. Itu tubular furnace ya. Kurang lebih seperti itu. Ini real apa ya istilahnya itu ya. Kemarin real tabular. Oh, tadi kalau furnace-nya bentuknya tabung gitu, ada wadah sampel holdernya. Nah, apa ya? Ada wadahnya, ada tempatnya itu, dan itu terbuat dari porselen. Itu ada. Nanti kalau pas ketemu tak itu di-share itu. Gitu ya. Itu ini tadi masuk ke sampel container ya. Mana seal tubes gitu. Bahannya dari kuarsa tadi ya karena suhu tinggi ya. Ini precious metal. Kemudian ada keramik refractories. Gitu. Itu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi saat konvensional solid state adalah pemilihan suhu reaksi. Ya, pemilihan suhu reaksi. Ya, ini sangat penting karena reaksinya kan tadi dalam fase padat ya, supaya bisa meleleh di suhu berapa gitu, itu harus diperhatikan. Dan biasanya suhunya ini tinggi di atas titik leleh dari material tersebut, supaya sebagian besar bisa bereaksi. Ini setelah dipilih ini kontainer yang tepat, dipanaskan, heating ya. Heating factor, influence switch temperature for polarization. Initial heating cycle to low